Alamatnya di mana, Teteh? Di Babakan. Babakan. RT 3. Iya. Sebelumnya Teteh pekerjaannya apa ya, Punten? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nama suami siapa, Ibu? Rafi Muhammad Akbar. Rapi ya, Bapak Rapi ya. Alamatnya sama ya, domisilinya ya. Pekerjaan Bapaknya apa ya, Teh? Wirausaha. Wirausaha. Nomor HP-nya? 0815 2222 9999. Keluhannya apa, Teteh? Keluhannya Ibu, saya keluar banyak keputihan. Udah berapa lama? Sudah kurang lebih seminggu. Keputihan seminggu ya. Banyak, Teh? Lumayan. Warnanya biasa putih atau ada kehijauan, ada kecoklatan? Kehijauan, tapi Berbau kehijauan ya. Banyak ya, Teh ya? Lumayan. Udah berapa lama, 1 minggu? Iya, Bang. Pakai pembalut nggak sehari-harinya? Pakai itu panty liner yang kecil. Yang kecil. Berapa kali ganti, Teteh? 2-3 kali sih. 2-3 kali ganti ya. Agak banyak juga berarti ya. Iya. Ada riwayat penyakit? Tidak ada sih. Pernah periksa sebelumnya ada jantung atau apa, diabetes atau apa? Nggak ada. Darah tinggi nggak ada? Nggak ada ya. Ada riwayat alergi, Teteh? Tidak juga. Nggak ada. Ada alergi obat nggak ada? Tidak. Sama itu Bu, saya sudah sering rasanya lemes, capek, dikit-dikit tuh kayak abis nyapu atau beres-beres tuh rasanya tuh capek. Capean Iya. gitu, cepet capek, gampang capek. Kadang ada demam juga naik turun. Suaminya kerja di luar kota, pulangnya sering, Teh? Setahun itu bisa 3-4 kali sih Bu. Berarti per 3 bulan atau per 4 bulan ya pulangnya ya. Pekerjaan sebagai wirausaha ya. Suami ada riwayat penyakit? Tidak. Nggak ada. Ada lagi keluhannya? Sariawannya udah pernah berobat belum ke kemana gitu, ke dokter atau beli obat di apotek atau pernah diobati? Beli obat tetes. Obat tetes, tapi udah sempat sembuh. Terus sempat tapi muncul lagi. Kamu lagi. Kalau malam tidurnya biasa normal. Ya Teteh, ini udah saya rangkum keluhannya. Kita masuk ke ruang periksa aja langsung ya, Teh ya. Ya. Nanti diperiksa di sana. Silahkan. Sudah memakai handscoon dan masker. Kalau misalkan tersedia tutup kepala, bisa memakai penutup kepala dan juga apron ya. Memakai sepatu boots, terus juga bisa memakai kacamata Google ya teman-teman. Baik Bu ya, sekarang saya tensi dulu ya Bu ya. Ini saya mau periksa dari mulai kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Saya tensi dulu. Tensinya normal ya, 110/80. Cek suhu dulu ya Bu. Normal ya, 36,5. Coba saya lihat ya kepalanya ya. Sakit nggak Bu ini saya? Enggak ya. Bagus ya, nggak ada benjolan, nggak ada sakit ya Bu ya? Iya. Coba buka mulutnya Bu. Tadi kan ada sariawan ya. Coba saya lihat. Di lidahnya dijulurin. Oh iya, ada putih-putih ya Bu ya. Banyak ya, ini udah seminggu diobatin belum sembuh-sembuh ya. Berulang berarti ya ininya, kambuhnya ya. Udah diobatin belum, ini juga belum ada perubahan. Oke. Coba saya lihat. Suka pusing nggak? Kadang Pusing ya. Demam kemarin terakhir berapa? Sempat pakai suhu nggak atau cuma diraba? Tapi panas itu. Oke, sekarang suhunya normal ya, nggak ada ini. Coba mulutnya udah tadi ya. 5.
Gak ada benjolan, gak ada keluaran cairan ya Bu ya? Iya. Sakit nggak Ibu? Enggak. Enggak ya. Coba jantungnya Bu ya. Ada sesak nggak? Suka ada sesak nggak? Kadang sih. Kadang. Iya. Cepet capeknya setelah melakukan aktivitas gitu, kayak apa aktivitas berat atau aktivitas ringan aja Ibu deh kecapean gitu. Iya, jadi mudah lelah aja Bu. Berat badan gimana berat badan? Turun. Menurun drastis, menurun Iya. drastis ya? Nggak diet gitu, nggak apa-apa, tiba-tiba Enggak. turun? Mm-mm. Nggak ada sakit parah atau sakit mana nggak ada? Sekarang ke pemeriksaan ini ya Bu ya, tadi perutnya udah normal, jantung udah normal ya, payudara normal, telinga juga semuanya normal. Cuman mungkin tadi di bagian mulut saya lihat memang ada infeksi bakteri ya, infeksi jamur ya. Jadi perkembangan jamurnya banyak ya, memang itu sariawan itu nanti dikasih obatnya ya Bu ya. Sekarang ke pemeriksaan ini ya Bu ya, dilihat dulu saya keputihannya bersedia tidak? Lalu aku Oh iya, nggak apa-apa. Paling nanti kan tadi saya udah kasih penjelasannya ke Ibu ya. Ibu juga udah ngejelasin ke saya. Tapi sekarang ini lagi pakai pembalut. pakai. Oh lagi pakai pembalut. Ya udah berarti saya nggak periksa ya. Cuman tadi saya berdasarkan keluhan Ibu yang saya tangkap itu kan Ibu berarti dari seringnya ganti panty liner itu kan menandakan bahwa keputihan Ibu itu di luar batas normal ya. Artinya kan kalau pada saat normal itu tidak banyak seperti itu ya Bu ya. Coba ini lihat kakinya Bu. Ada yang bengkak nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Normal, nggak ada pembengkakan ya. Oke udah selesai. Ya baik Ibu Vina ya. Sesuai hasil pemeriksaan ya, barusan kan saya sudah memeriksa Ibu ya dari mulai kepala sampai ujung kaki. Ternyata pada pemeriksaan yang saya lakukan terdapat pada rongga mulut Ibu itu ternyata memang sangat banyak ya sariawannya ya. Artinya itu kan terdapat infeksi jamur pada rongga mulut yang secara terus menerus dan memang Ibu sudah berobat tetapi memang belum ada perbaikan ya Bu ya. Terus tadi di bagian genitalia ya, pemeriksaan genitalia, Ibu kan tadi tidak mau diperiksa sama saya ya. Menggali dari informasi sesuai yang Ibu paparkan ke saya bahwa memang Ibu sering ganti pembalutnya ya dan berwarna kehijauan tadi ya. Gak tahu nggak Bu keputihannya? Gak tahu. Gak tahu ya. Untuk bagian yang lain memang normalnya tidak ada kelainan ya Bu ya, cuma mungkin hanya di bagian rongga mulut dan di bagian keputihannya saja ya Bu ya. Kalau hasil anamnesa saya barusan, hasil informasi yang saya dapatkan dari Ibu dan hasil dari pemeriksaan yang saya lakukan, kemungkinan saya mencurigainya ini, mohon maaf ya Ibu ya, terdapat mungkin kemungkinan terjangkit virus HIV Ibu. Ibu sudah mengetahui belum HIV? Belum terlalu sih Bu. Belum ya. Karena mohon maaf sekali Ibu ya, karena mungkin kan yang namanya HIV itu kan tidak hanya kita yang menularkan ke orang lain, tapi bisa juga kita tertular dari orang lain. Misal Ibu kan ada pasangan, ada suami kan ya Bu ya, suami Ibu kan mungkin pulangnya jarang, kita tidak tahu apa yang dilakukan suami Ibu di luar sana ya, ataupun sebaliknya. Jadi memang hasil pemeriksaan saya merujuknya ke situ Ibu, ke infeksi HIV. Ibu sudah tahu belum HIV itu apa? Belum terlalu tahu Bu. Bagaimana ini? Ya HIV itu ya, tapi mungkin kan secara umumnya Ibu sudah mengetahui ya, belum HIV itu sudah lihat sering di TV-TV atau Ya, mungkin pas sekolah mendengar HIV itu apa ya. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus ya, artinya virus yang menyerang tubuh kita, yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Si virus itu kan kita di tubuh tuh punya pertahanan ya Bu ya. Si virus itu menyerang ke pertahanan tubuh kita, terus menyebar, terus luas, akhirnya terjadi komplikasi sehingga tahu belum Ibu AIDS? AIDS itu adalah komplikasi dari terpaparnya virus HIV. Karena virus HIV-nya itu terus menerus menyerang ke sistem imun kita, akhirnya terjadilah itu namanya AIDS ya. Gejala umumnya itu ya kadang kita nggak sadar kayak sariawan ya Bu ya, karena kan itu kan kita nganggapnya kayak sakit biasa gitu ya.
Cuman kok kenapa sih ini nggak sembuh-sembuh, kok kenapa juga keputihan saya nggak sembuh-sembuh. Itu kan kemungkinan yang saya curigai itu mungkin sistem imunnya terserangnya apa ya itu tadi. Cuman untuk pemeriksaan HIV itu tidak bisa langsung saya gampangkan sekarang ya. Pemeriksaan HIV itu harus berdasarkan cek lab. Ini kan saya baru suspek itu artinya praduga saya, diagnosis saya sementara gitu, diagnosis sementara. Jadi bukan diagnosa yang pasti. Jadi masih perkiraan saya bahwa ibu ini kayaknya terserang virus ini deh gitu, terserang virus HIV gitu. Gejalanya ya itu tadi Bu yang seperti ibu rasakan, ciri-cirinya itu ya ada demam, ada sariawan, ada cepat lelah, terus ada sakit yang terus menerus ya, infeksi jamur dan lain sebagainya, ada ruang kulit, ada penurunan berat badan kan tadi ibu juga ya, penurunan berat badan, kurangi nafsu makan, ya seperti itu. Jadi memang ciri-ciri tersebut sesuai yang saya periksa ke ibu barusan, sesuai yang saya anamnesa ke ibu, ternyata merujuk pada virus itu ibu, mohon maaf ya. Tapi ibu jangan khawatir, sekarang itu di Indonesia itu sudah ada pengobatannya ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ini sudah ada yang namanya penggunaan antiretroviral atau ARV. Jadi ARV ini adalah suatu usaha untuk menekan pertumbuhan si virus HIV ini ya, agar tidak semakin menyebar, atau misalkan ketika sering dilakukan rutin pengobatan ARV ini, kemungkinan virus HIV-nya hilang sehingga penderita HIV atau AIDS itu bisa kualitas hidupnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Cuman kan yang namanya penyakit ini kan memang kita tidak terduga ya, kadang kita ngerasanya udah sembuh padahal virusnya udah menyerang gitu kan, kita nggak tahu. Ada yang ditanyain nggak Bu? Cukup nih. Dan Untuk pencegahannya bagaimana ya? ya, kalau untuk pencegahannya ya banyak ya Bu ya. Pencegahannya banyak. Yang pertama itu melakukan hubungan seksual yang aman. Ibu bisa kalau berhubungan sama suami memakai kondom ya Bu ya, untuk perlindungan. Karena penularan si virus HIV ini melewati cairan tubuh. Cairan tubuh itu seperti apa sih? Misalnya kayak darah, sperma ya, cairan anus, ASI juga itu kan cairan tubuh. Jadi kalau misalkan ibu ada rencana hamil, kemudian melahirkan punya anak, itu kemungkinan besar anak ibu akan tertular melalui ASI. Jadi makanya pencegahannya itu salah satunya dilakukan screening sedini mungkin. Screening HIV itu untuk mendeteksi sedini mungkin apakah ibu ini terjangkit virus HIV atau tidak, agar tidak terjadi penyebaran ya Bu ya, tidak terjadi penularan kepada yang lain gitu Bu. Jarum suntik secara bergantian, misalkan ibu tadi saya lihat punten ada tato ya Bu ya di tangan ya sebelah kanan. Nah ya, untuk pemasangan tato itu kita harus pastikan yang memasang tato di kita apakah jarum suntiknya ini dipakai untuk berganti-gantian orang, atau misalkan jarumnya steril gitu. Kalau misalkan digunakan berganti-gantian orang, itu kemungkinan nanti bisa terjadi penularan lewat cairan tadi, lewat darah ya, cairan tubuh. Nah ya, untuk pemasangan tato itu kita harus pastikan yang memasang tato di kita apakah jarum suntiknya ini dipakai untuk berganti-gantian orang, atau misalkan digunakan berganti-gantian orang, itu kemungkinan nanti bisa terjadi penularan lewat cairan tadi, lewat darah ya, cairan tubuh. Kemudian hindari penggunaan narkotika Ibu, karena mungkin kan di narkotika itu kan bergantian juga ya jarum suntiknya ya. Ya itu tadi paling untuk screening HIV per 6 bulan sekali, nanti Ibu bisa lakukan di rumah sakit, dicek laboratorium lengkap nanti di rumah sakit, nanti dokter kasih arahan pasti Bu. Untuk pengobatan ARV-nya juga nanti biasanya diberikan di dokter berdasarkan resep dokter. Kemudian terbuka juga dengan pasangan nih, misalkan ibu kan udah saya informasikan ini ya, bahwa ibu kemungkinan suspek terjadi penularan HIV dari suami misalkan. Terbuka kepada suami, jelaskan apa yang saya jelaskan, nanti saya kasih rujukan buat konsultasi lebih lanjut lagi sama dokter yang ahlinya ya Bu ya. Baik itu kalau misalkan amit-amit ya Bu ya, misalkan oh iya nih positif HIV, nah pasti nanti sama dokternya dikasih tuh obat ARV, pengobatan ARV. Tapi syukur-syukur enggak ya Bu ya, ini kan cuma masih praduga ya Bu ya, mudah-mudahan tidak. Ya itu paling untuk pencegahannya, hindari alat-alat
alat pribadi itu seperti kayak sikat gigi kan kita nggak sadar ya kalau lagi sikat gigi itu kan kadang darahnya nempel di sikat gigi terus kita pakai ulang bekas orang lain kan itu bisa aja terjadi infeksi. Alat cukur juga kan itu ya mengikis kulit sehingga terjadinya luka darah terus kita pakai lagi kan kita nggak tahu ya pasien sebelumnya terjangkit atau tidak ya. Ada lagi nggak Bu yang mau ditanyain Bu? Cukup ya. Paling itu aja sih, nanti saya kasih obat untuk dasarnya aja ya Bu ya, sama anti nyerinya. Untuk selanjutnya nanti saya kasih rujukan ke dokter ya. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih.